Sekali lagi, dengan membaca buku, setidaknya ini akan menjadikan kita masyarakat yang literat. Buku itu kan salah satu sumber pengetahuan di antara sumber-sumber yang lain. Ya. Kenapa kita harus literat? Kalau kita literat, kita akan banyak bisa mengatasi banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Jadi orang yang literat itu adalah orang yang mampu mengatasi atau menjawab permasalahan-permasalahan. Gitu. Ya. Hal kedua yang bisa kita refleksi pada kesempatan hari ini. Kita kan tadi sedang menghadapi perubahan dan kita siap tidak memenangkan atau beradaptasi dengan perubahan itu. Karena perubahan itu identik dengan persaingan. Ya, identik dengan persaingan. Untuk bersaing, kita harus mampu bersaing dong. Sekarang ini kalau saya kasih selembar kertas nih. Kalau saya minta kita tuliskan, ibaratnya itu adalah kurikulum vitae kita lah. Apa yang akan kita tuliskan atau kita torehkan di selembar kertas tadi yang menggambarkan kompetensi yang sudah Anda miliki atau yang sudah kita miliki? Kita kan mau bersaing. Berapa banyak sertifikat keahlian yang sudah kita punya yang bisa kita torehkan di kurikulum vitae kita itu? Berapa banyak pengalaman berorganisasi yang kita ikutkan? Berapa banyak seminar, workshop, pelatihan atau apapun yang bisa kita tuliskan di dalam kurikulum vitae itu? Jadi ini tantangannya. Kalau misalnya sampai detik ini kita belum punya apa-apa atau baru sedikit yang bisa kita torehkan di situ, yuk kita aktivasi sekarang juga. Ya. Kita aktivasi sekarang juga, kita mulai dari sekarang untuk berlomba-lomba memperbanyak untuk meningkatkan kompetensi kita. Supaya kita bisa memenangkan persaingan. Sekarang ini kita bersaing bukan nggak sama orang Indonesia aja. Kita bersaing secara global. Gitu. Ya. Persaingannya sudah persaingan global, mengerikan sekali. Itu hal yang pertama. Ini hal-hal yang bisa kita refleksikan buat diri kita. Saudara-saudara yang saya hormati, berikutnya adalah masyarakat banyak berharap pada lulusan perguruan tinggi untuk melakukan perubahan positif di kehidupan mereka. Masyarakat itu banyak berharap kepada kita. Kenapa? Karena kita ini dikenal sebagai kaum intelektual. Kaum intelektual itu adalah kaum yang dianggap mampu membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Kita ini kaum intelektual. Ya. Tentunya harapan dari masyarakat itu harus kita respon dengan baik juga. Ilmu yang kita miliki harus dimanfaatkan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan mereka. Gitu. Ingat, hanya guci yang berisi air yang bisa menuangkan air ke dalam gelas. Maka kita harus isi guci-guci itu. Jangan menjadi guci yang kosong. Hanya rekening yang ada uangnya yang bisa mengeluarkan uang melalui ATM. Kita isi kompetensi kita supaya kita bisa memenuhi harapan mereka untuk melakukan perubahan. Apalagi saat ini kita sedang berada di era digital, di mana di era ini masyarakat kita itu seolah-olah hidup dalam dua dunia. Dunia nyata yang kita alami sekarang dan dunia maya. Semua punya sosial media dan semua hidup di alam maya itu. Mulai bangun tidur sampai mau tidur. Bahkan banyak di antara kita yang baru bangun tidur yang dipegang pertama kali adalah handphone. Buat apa? Buat ngecek ada pesan masuk apa tadi malam. Gitu. Itu apa artinya? Ya kita sudah sangat, tingkat ketergantungan kita pada teknologi itu sudah semakin tinggi.
Ini letaknya yang perlu kita waspadai. Karena kehidupan di dunia maya atau kehidupan di dunia digital sama dengan kehidupan di dunia nyata, memiliki tatanan yang harus kita patuhi. Disinilah perlu kehati-hatian. Saudara-saudara sekalian, buat Anda yang saat ini begitu lulus sibuk cari kerja, ya, karena memang kesempatan untuk mengembangkan pekerjaannya belum terbuka. Ketika Anda sibuk cari kerja dan Anda berikan CV Anda tadi, katakanlah banyak yang sudah Anda torehkan di sana, itu tidak cukup, ya. Personalia di perusahaan itu saat ini tidak cukup hanya melihat CV Anda. Yang mereka lihat sekarang ini adalah melihat latar belakang Anda, background verification. Dan yang paling gampang dilihat itu adalah background verification dari sosial media Anda. Disinilah yang harus hati-hati kita pikirkan. Ada tatanan di dalam kehidupan di dunia maya. Ketika CV Anda bagus, 50% orang yang mau observasi Anda sudah tertarik, 50% Anda sudah punya peluang diterima di perusahaan itu, tapi begitu dilihat background verification di dunia mayanya, Anda terlalu banyak meninggalkan jejak digital yang tidak bermanfaat, maka yang 50% itu hilang. Kesempatan akan diberikan kepada orang lain yang banyak menorehkan jejak digital positif. Gitu. Ini berbicara kita sebagai masyarakat ilmiah. Bagaimana dengan masyarakat di luar sana yang tingkat ketergantungan pada teknologi begitu tinggi, tapi tidak dibekali dengan mindset atau tidak dibekali dengan kemampuan bagaimana hidup di tatanan atau hidup dalam tatanan dunia maya. Oke, kita sebut itu sebagai literasi digital. Saudara-saudara sekalian, saya akan sebutkan setidaknya ada 4 literasi digital yang bisa mengamankan kita hidup di dunia digital. Pertama, digital skills. Kedua, digital culture. Ketiga, digital ethic. Keempat, digital safety. Ngeri banget keempat hal ini. Mungkin hanya dipahami oleh kita yang punya latar belakang keilmuan yang cukup. Bagaimana mereka yang latar belakang keilmuannya terbatas, tapi mereka kadung terlanjur hidup di dunia maya? Berbicara digital skills adalah kemampuan, keterampilan menggunakan perangkat-perangkat digital, aplikasi dan sebagainya. Oke, saya dan teman-teman yang berdiri di sini, yang di sebelah kanan saya ini, kita ini adalah digital imigran, pendatang di dunia digital. Di sebelah kiri, para lulusan sarjana ini, mereka boleh dibilang digital native, adalah penduduk asli dunia digital. Kita ini pendatang yang megang gadget itu harus belajar dulu, tertatih-tatih kita. Tapi mereka atau anak-anak kita yang sekarang umur 3 tahun pegang gadget langsung bisa menggunakannya tanpa perlu kita ajarkan lagi, karena memang mereka digital native. Secara digital skills mereka lebih ahli. Tapi apakah digital ethic, digital culture mereka bisa kuasai? Saya seorang guru. Peserta didik saya lebih mampu menggunakan perangkat digital ketimbang saya yang digital imigran ini atau pendatang di dunia digital.